Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala ramadhana sayyidus suhur syahrul azim syahrul mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ukhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Al-ayah. Amma ba'd. Muslimin muslimat rahimakumullah. Pertama, mari kita haturkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmatnya kita diberikan kesempatan untuk memasuki bulan yang penuh mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang agung, yaitu bulan Ramadan 1446 Hijriah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa rahimakumullah, para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap ibadah senantiasa kita harus melihat sebuah proses yang tidak bisa kita lupakan. Ada 3 proses yang perlu kita ketahui. Yang pertama proses pra, kemudian proses saat, dan proses pasca. Kalau dalam bahasa fikihnya katakan demikian, ada namanya qabla, ada namanya inda, dan namanya ba'da. Ketika bicara tentang qabla, itu bicara tentang persyaratan. Bahwa semua ibadah apapun ada pakai syarat. Ada namanya syarat sah, ada namanya syarat rukun. Artinya bahwa ini harus kita selesaikan sebelum kita beribadah. Yang kedua, ketika kita saat beribadah, pada saat itu ada sesuatu yang memang dianjurkan, ada sesuatu yang itu bahkan dimakruhkan atau bahkan itu ditolak, artinya menjadi batal. Kemudian yang ketiga, ba'da sudahnya bagaimana kita membangun komitmen, keselarasan antara hamba Allah Ta'ala berbuah di saat setelah selesai ibadah itu. Maka kita kenal ada namanya, misalkan kalau haji itu mabrur, kalau ibadah itu namanya maqbul, malam pari kalau pernikahan itu mungkin namanya keluarga sakinah wadah warahmah. Ini merupakan output daripada ibadahnya. Saat ini kita sedang membahas tentang hal-hal yang harus kita ketahui dan tentu harus kita jauhkan, hilangkan, yaitu tentang apa yang disebut dengan apa? Pembatalan atau batalnya sebuah ibadah, khususnya ibadah puasa. Ketika kita masuk ke dalam hal yang seperti itu, maka puasanya itu tidak sah, bahasanya itu batal. Secara syar'i bahwa ibadah itu kemudian tertolak. Semuanya akan ada seperti itu. Hal-hal apa yang di bulan Ramadan ini agar kita hindarkan ketika kita ingin berharap bahwa puasa ini kita akan menjadi puasa yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Hadir rahimakumullah. Tentu yang pertama ketika kita ketahui pijakan adalah kita ayat Quran seperti apa. Di ayat Al-Quran Al-Baqarah 180 tadi, di 187 tadi kita sampaikan tentang sebuah ayat yang itu ya diturunkan karena sebuah fenomena. Ketika itu ada asbabun nuzulnya. Umar bin Khattab itu menyampaikan kepada Rasulullah bahwa pada malam hari kumpul bersetubuh berhubungan kelamin antara beliau dengan istrinya. Halaktu ya Rasulullah, halaktu ya Rasulullah, halaktu Rasulullah. Ketiwasan Rasulullah gitu. Seperti itu barangkali. Mengapa? Karena pada malam hari kok malah kumpul ya, seorang suami istri. Maka turun ayat itu. Oke. Ukhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Alimau wa anakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal ana basyiruhunna wabtagu ma katabahu lakum wa kulu wasrobu hatta
hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Sekilas begini, nanti silakan nanti kita pertajam. Intinya bahwa ketika bulan puasa siangnya inilah yang dilarang, malamnya dihalalkan. Karenanya berkaitan dengan batasan orang berpuasa disebutkan di sana adalah wakulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Dibatasi sampai dengan nampaknya benang putih daripada benang hitam. Benang putih dari cakrawala ketika namanya ada fajar siddiq. Sampai dengan benang hitam tentunya ada barasnya malam berakhir. Disitulah kemudian kita masuk ibadah namanya puasa. Nah, ketika sedang puasa itu memang ada hal yang tidak diperbolehkan, namanya atau batalnya puasa. Tadi kita singgung yang pertama, namanya kumpul suami istri, kita sudah nyicil. Hadirin rahimakumullah, secara umum tentu yang membatalkan puasa yang pertama adalah al-aklu wasyurb. Al-aklu itu adalah makan dan minum. Intinya adalah apapun yang itu kemudian dimasukkan melalui jalan makan, ya, termasuk rongga-rongga yang lain, kemudian intinya mengenyangkan, maka itu masuk menjadi membatalkan puasa. Nah, di sini fenomena ketika terjadi COVID yang lalu, kita kemudian melakukan upaya namanya vaksinasi. Bagaimana dengan fenomena vaksinasi itu? Di peraturan PP Muhammadiyah disampaikan bahwa pelaksanaan vaksinasi pada saat berpuasa diperbolehkan dan tidak membatalkan puasa karena vaksin diberikan tidak melalui mulut atau rongga tubuh lainnya seperti hidung, serta tidak bersifat memuaskan keinginan dan bukan pula merupakan makanan yang mengenyangkan atau menambah energi. Hadirin rahimakumullah, ini fenomena berbeda dengan barangkali kalau itu buah suntik yang tentu dilarang, yang suntik menambah energi seperti suntik di infus misalkan, atau mungkin hal yang lain sebagaimana tadi disampaikan Al-Baqarah ayat 180 tadi wakulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Nah, hadirin rahimakumullah. Nah, kemudian nanti silakan dikembangkan. Tentu makanan-makanan ini yang minuman ini yang selanjutnya bisa membatalkan puasa. Kadang-kadang kita secara ekstrim saja, namanya makan, ada di depan makanan dan kita makan, yaitu jelas makan. Bahkan ada sesuatu yang saking hati-hatinya ketika selesai sahur atau mungkin malam hari kita ada rongga gigi yang ternyata itu bahasa itu selitnya itu besar gitu. Kemudian termakan itu menjadi batal. Maka mestinya diuntahkan, dikeluarkan gitu. Jadi jangan kemudian ditelan gitu. Saking hati-hatinya. Nah, saat ini istilah makan dan minum sesuatu yang sudah jelas tapi perlu hati-hati. Nah, intinya adalah sampai ketelan makan itu. Contoh ketika ibu-ibu misalnya harus merasakan atau ngincipi makanan sedikit, asal itu tidak sampai ke rongga masuk begitu makanan, maka itu tetap tidak masalah atau sah. Ya paling tidak nanti ya makruh gitu, hati-hati gitu. Ya, jadi selama itu tidak sampai. Bahkan misalkan kita sedang sikat gigi atau berkumur, ya intinya harus hati-hati, ikhtiyat. Seloroh kadang-kadang hati-hati. Orang kumur itu yang dimasukkan 3, tapi yang dikeluarkan 1 ya 2 bablas ya batal gitu. Ya, ini satu hal yang perlu dihati-hati. Atau mungkin pakai pasta giginya itu kok rasanya enak, rasa stroberi misalkan. Ya, pakai banyak malah ketelan, ya itu tentunya menjadi hati-hati, batal gitu. Ya. Kemudian muntah dengan sengajain agar muntah-muntah. Ini akan juga membatalkan puasa. Tentu yang selanjutnya adalah keluar sebagai seorang wanita, contoh keluar darah haid atau nifas, itu otomatis batal. Ya. Di sini ada kan misalkan yang tidak saklek sama, kan tidak ada barangnya, hanya asap.
udut, merokok, ahli hisab gitu contohnya, maka itu menjadi batal. Walaupun itu tidak ada materinya makanan, tapi itu bisa mengenyangkan. Selanjutnya, mengeluarkan sperma dengan onani. Itu seperti tadi, karena hubungan suami istri, ya itu jelas. Sementara kita mengeluarkan sperma, misalkan bahkan tradisi mencium, kalau keluarga mencium istrinya ya biasa, tapi sampai syahwat kemudian keluar sperma, maka itu menjadi batal. Hadirin rahimakumullah, maka pembatalan ini sudah jelas, tapi kadang-kadang itu mirip juga. Ada pertanyaan, Ustadz, kalau tidur itu membatalkan puasa enggak? Tidur enggak membatalkan puasa, tapi kalau tidurnya hari Senin, kemudian bangunnya hari Selasa atau hari Senin, pendake gitu, itu ya jelas batal. Tidur itu sebagaimana mati itu seluruhnya. Mari kita berhati-hati, apalagi nanti kaitannya dengan batalnya puasa yang selanjutnya bukan hanya sekedar untuk mengganti pada hari yang lain, ayyam ma'dudat, itu hari-hari yang lain, tapi ada efek selanjutnya, yaitu harus bayar kafarat sebagaimana ketika berhubungan suami istri yang hanya kita sendiri. Karena tidak mungkin disidang, betul, kemudian putusan pengadilan bahwa kalian betul, ya kita menyadari kalau itu salah. Itu bukan hanya mengganti puasanya yang sehari itu, tetapi luar biasa kafaratnya. Yang pertama, dia harus memerdekakan budak. Ya, dulu kan ada budak itu. Kalau tidak mampu, mereka harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Bayangkan 2 bulan, sebulan aja nggak mampu, ya, gitu. Kemudian selanjutnya kalau tidak mau memberi makan 60 fakir miskin. Nah, ini adalah kafarat bagi kita yang nanti kena batalnya puasa karena hubungan suami istri. Demikian, banyak kurang, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.